Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Muhtaramin kepada sedang para pemirsa pada menemani Islam menunaikan pada sholat jam 11 ini merupakan rahmat Allah yang harus kita syukuri dan harus kita teladani, karena tidak semua manusia bisa mengerjakan sholat dengan berjamaah bersama imam di masjid dan di musola sholat. Jadi apa yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dengan itu, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bertakwa, menjalankan ibadah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah melalui lisan para utusan, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tidak bisa kita andai-andai dengan begitu saja. Mengapa? Karena perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat berat dan sangat berat dibandingkan perjuangan para nabi pada zaman sekarang. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW menjalankan perintah Allah dengan menyebarkan agama, itu sangat penting. Banyak sekali rintangan yang menghadapi orang-orang kafir Quraisy, khususnya di Mekah, sampai-sampai keluarganya, bahkan dari umat-umatnya yang ikut serta apresiasi tinggi dalam agama Islam itu hijrah mulai dari Mekah menuju ke Madinah. Dari masa itu sangat memberi teladan kepada kita bahwasanya kalau kita pergi dari tempat tinggal menuju ke tempat lain, adalah hal yang sudah menyerahkan waktu, adalah sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi, bukan hanya sekedar berjuang meluangkan waktu dan akan tetapi juga harta, nyawa, keluarga itu harus kita perjuangkan. Setelah itu kemudian ada pertanyaan pada masa hijrah Nabi Muhammad SAW itu kan telah disyariatkan sholat 5 waktu. Kalau kita teliti dilakukan dengan berjamaah, mengapa seorang imam sholatnya di waktu malam seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu dengan bacaan jahar atau dengan bacaan terang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Karena di waktu malam hari dulu, waktu Nabi Muhammad SAW sedang menyebarkan agama, ketika mengerjakan sholat di Mekah, waktu di malam hari, di waktu maghrib itu orang-orang kafir itu pada sibuk mencari pekerjaan, pada sudah dia itu terlena dengan duniawinya. Akhirnya ketika umat Islam mengerjakan sholat itu dengan keras, tidak apa-apa, maghrib, isya, subuh. Sedangkan di waktu isya itu sama, itu sedang tersibukkan dengan dunia. Sedangkan di waktu subuh, mengapa keras? Karena orang-orang kafir Mekah itu waktu subuh itu banyak yang tidur. Akhirnya ketika dibacakan dengan jahar ketika sholat itu tidak masalah. Lain hanya di waktu siang hari seperti hanya sholat zuhur dengan asar. Nah, dulu pernah terjadi ketika
mengerjakan sholat dengan berjamaah, ternyata di waktu duhur kita masih menjalankan sholat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat duhur, orang-orang kafir Quraisy mendengarkan suara Al-Fatihah. Itu justru orang-orang kafir Quraisy itu menghina Allah dan menghina Rasulnya. Cara wong Jawa niku misui halah Gusti Allah yang halah Rasulullah itu opo. Akhirnya kan kalau tetap dilakukan dengan cara jahar dalam sholat duhur dan sholat asar, justru agama Allah dan Rasulnya akan dihina. Kemudian setelah itu pertanyaannya, mengapa ketika sholat Idul Adha dengan sholat Jumat itu dilakukan di siang hari tapi tetap dibaca dengan jahar, padahal itu sangat berbahaya ketika didengar oleh orang-orang kafir? Jawabannya simpel, karena sholat Jumat dan sholat Idul Adha itu disyariatkan di kota Mekah, melainkan di kota Madinah, yang mana di situ orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani di Madinah itu sangat lemah, sehingga dalam waktu sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri dilakukan secara jahar. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.